Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudri, NIM T2019-1209. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Yaitu langsung saja pada pembahasannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013, hal yang harus dicantumkan pertama kali yaitu identitas RPP, seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, tahun ajaran. Satuan pendidikan yang saya cantumkan ini hanya sebagai contoh pada SMP Ledokombo 2. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9, semester ganjil, materi pokok beriman kepada hari akhir. Alokasi waktu 3x3 JP. Alokasi waktu ini harus sesuai dengan Promas dan Prota yang telah ditentukan. Tahun ajaran 2020-2021. Dan selanjutnya adalah kompetensi inti. Dalam menulis kompetensi inti, kita bisa mengutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Saya mengutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 pada halaman 255 sampai 257. Dan yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dalam menulis kompetensi dasar, saya mengutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 pada halaman 255 sampai 257. Dan yang selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, kita harus memperhatikan KI KD, karena di setiap KI, di setiap KD ada hal-hal yang berbeda. Di KD pertama dan di KD kedua itu mencangkup ranah afektif, dan KD ketiga mencangkup ranah psikomotorik. Di KD nomor 3 mencangkup ranah kognitif, dan di KD nomor 4 mencangkup ranah psikomotorik atau keterampilan. Indikator 1 ini termasuk dalam indikator yang harus mencantumkan kata kerja operasional dalam ranah afektif seperti menyetujui. Dan pada kompetensi dasar nomor 2 juga termasuk dalam ranah afektif, yaitu saya cantumkan kata kerja operasional melaksanakan. Dan pada KI 3 dan di indikator 3.3.1 saya mencantumkan KKO menjelaskan, karena menjelaskan termasuk dalam kata kerja operasional level kognitif. Dan dalam kompetensi 4 saya mencantumkan kata kerja operasional mendemonstrasikan dan melafalkan, karena mendemonstrasikan dan melafalkan termasuk dalam kata kerja operasional pada level psikomotorik. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Dalam membuat tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan 4 komponen, yaitu komponen A, B, C, D. Komponen A yang artinya audien, yaitu siapa yang jadi sasaran, dan yang B adalah behavior, aktivitas yang dapat diamati. C, condition, persyaratan yang harus dipenuhi. D, degree, yang artinya derajat atau tingkatan keberhasilan. Dalam menentukan pertemuan, kita harus menyamakan dengan prota atau
kelas yang telah ditentukan. Jika dalam prota terdapat 3 kali 3 JP, berarti terdapat 3 kali pertemuan. Dan yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi yang saya cantumkan adalah iman kepada hari akhir, makna iman kepada hari akhir, dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Dan yang selanjutnya adalah poin E, metode pembelajaran. RPP yang saya buat menggunakan pendekatan saintifik, karena saya rasa pada pembelajaran ini siswa sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Teknik menggunakan teknik tanya jawab dan berbasis masalah, karena antara metode ceramah dan teknik tanya jawab ada unsur keterkaitan. Contohnya, setelah guru menyampaikan materi, siswa menanyakan materi apa yang tidak dipahami, dan demonstrasi. Setelah guru menampilkan sesuatu seperti menayangkan film pendek tentang iman kepada hari akhir, siswa disuruh mencari ayat Al-Quran untuk sebagai teknik berbasis masalah. Dan di poin F adalah media pembelajaran. Media yang saya gunakan adalah film pendek tentang iman kepada hari akhir, dan yang kedua PPT tentang iman kepada hari akhir. Sumber belajar yang saya kutip yaitu buku PAI dan Budi Pekerti kelas 9 SMP atau MTS 2015 yang diterbitkan di Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Dan yang kedua adalah Al-Quran. Selanjutnya poin H, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, pada pendahuluan harus mencakup 4 komponen, yaitu orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Orientasi seperti berdoa sebelum belajar, dan persepsi seperti guru mengecek kesiapan kelas, absensi, kerapian, dan lain sebagainya. Dan motivasi, guru memotivasi siswa, yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya beriman kepada hari akhir. Dan pemberian acuan, guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini harus mencakup 5 hal, 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Dalam pertemuan pertama saya menggunakan 3M, karena saya merasa cukup untuk menggunakan 3M, yaitu mengamati, menanya, mengkomunikasikan. Dan penutup. Dalam penutup ini guru biasanya memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas. Setelah itu guru menutup dengan doa. Pada alokasi waktu ini disesuaikan dengan alokasi waktu yang pertama, yaitu yang terdapat dalam identitas RPP. Jika terdapat 3 kali 3 JP, maka terdapat 3 kali 3 jam dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah poin penilaian, poin I. Terdapat 3 penilaian, yaitu penilaian ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama adalah penilaian sikap atau afektif. Terdapat 2 penilaian, yaitu penilaian diri dan observasi. Dalam penilaian diri terdapat indikator sikap, yaitu seperti contoh, meyakini bahwa beriman kepada hari akhir adalah perintah agama yang terdapat dalam rukun iman. Jika siswa
mendapat poin nomor 1 artinya tidak pernah, dan jika mendapat poin 2, skor 2 artinya kadang-kadang, dan jika mendapat skor 3 artinya sering, dan jika mendapat skor 4 artinya selalu. Dan yang B adalah observasi. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, meyakini bahwa beriman kepada hari akhir adalah perintah agama yang terdapat dalam rukun iman. Dan yang nomor 2, menyetujui bahwa beriman kepada hari akhir adalah perintah agama yang harus diamalkan. Dan yang nomor 3, memprakarsai beriman kepada hari akhir di lingkungan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif. Saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan, yaitu terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mana iman kepada hari akhir, apa nama lain dari hari akhir. Dan yang 3, jelaskan hikmah iman kepada hari akhir. Dan yang nomor 4, tuliskan dalil nakli yang menggambarkan kejadian hari akhir. Dan yang nomor 5, kiamat kecil disebut juga kiamat apa. Jika pertanyaan betul semua, maka satu pertanyaan mendapat 20 poin. Jika pertanyaan betul semua, maka poinnya adalah 100. Dan penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini, biasanya siswa dituntut untuk membentuk atau mempraktekkan atau menghasilkan. Seperti aspek yang dinilai dalam contoh yang saya buat, yaitu 1. Mencari dalil nakli, yaitu siswa disuruh atau diperintahkan oleh guru untuk mencari sebagai bahan keterampilan untuk mencari dalil nakli yang menggambarkan kejadian hari akhir. Dan yang nomor 2, keterampilan menuliskan ayat tentang hari akhir. Dan yang nomor 3, menceritakan gambaran saat terjadinya hari akhir. Dan yang nomor 4, menghafal. Dan yang nomor 5, membaca. Itu yang termasuk dalam ranah penilaian psikomotorik atau ranah keterampilan. Skor penilaian. Jika mendapat poin A yaitu tidak bisa, dan B terbata-bata, C lancar, D sangat lancar. Perolehan nilai dikali 100, skor maksimal. Kriteria nilai A sama dengan 80 sampai 100, artinya baik sekali. Dan B artinya B sama dengan 70 sampai 79, artinya baik. Dan C 69 sampai 60, artinya cukup. Dan D kurang dari 60, artinya kurang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.